Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang cukup singkat yang kita dengarkan barusan, kepada kita ditunjukkan sebuah pertanyaan dari orang banyak yang cukup mendalam tentang siapa sesungguhnya Yesus. Pada zaman Yesus, banyak gerakan-gerakan di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias yang akan datang sebagai seorang keturunan dari Raja Daud. Karena itu gelar anak Daud menjadi salah satu gelar yang paling sering digunakan untuk menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Injil yang baru saja kita dengarkan mensyaratkan bahwa Yesus sedang mengajak orang banyak untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam tentang dirinya. Yesus mengutip sebuah Mazmur yang ditulis oleh Daud yang tadi kita dengarkan. Dalam Mazmur itu, Daud menyebut Mesias yang akan datang sebagai Tuanku. Daud memanggilnya sebagai Tuanku. Lalu Yesus bertanya, jika Daud sendiri menyebut Mesias itu sebagai Tuannya, bagaimana mungkin Mesias itu hanya dilihat secara ikatan darah, sekedar anak atau keturunan Daud? Melalui pertanyaan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya dirinya jauh lebih besar daripada apa yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Orang hanya memandang dia sebagai anak Daud, tetapi dirinya jauh lebih besar daripada sekedar sebagai seorang anak. Betul bahwa ia adalah keturunan Daud menurut kemanusiaannya, tetapi sekaligus ia juga adalah putra Allah yang datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan dunia. Identitas Yesus tidak dapat dibatasi oleh satu gelar atau satu pengertian manusia. Pesan Injil hari ini tetap relevan bagi kita. Seringkali kita merasa sudah mengenal Yesus. Kita berdoa kepadanya. Kita ikut merayakan Ekaristi. Kita mendengar sabda Tuhan, membaca kitab suci, dan menyebut diri sebagai pengikutnya. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa selalu ada kedalaman yang lebih besar untuk kita temukan di dalam diri Yesus. Kasihnya, kebijaksanaannya, dan kerahimannya akan selalu melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pahami. Kebenaran ini tampak nyata dalam kehidupan Santo Bonifacius yang hari ini kita peringati. Sebagai seorang misionaris yang mewartakan Injil sampai ke tanah Jerman pada waktu itu, ia meninggalkan kenyamanan hidupnya demi memperkenalkan Kristus kepada orang banyak. Sebagai misionaris pada awal-awal kekristenan, ia menghadapi penolakan, ia menghadapi ancaman, dan bahkan kesulitan besar yang senantiasa menjadi konsekuensi dari pelayanannya. Namun sebuah nilai yang kiranya juga perlu kita teladani adalah kesetiaan. Dia tetap setia karena ia sendiri telah mengalami betapa Allah setia terhadap dirinya. Baginya Yesus bukan sekedar tokoh sejarah. Baginya Yesus bukan sekedar seorang pengajar moral, melainkan bagi dia Yesus adalah Tuhan yang tetap hidup dan layak diikuti sampai akhir zaman. Kesetiaan itu akhirnya
membawanya kepada kemartiran. Hari ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan sejauh mana Yesus memberi dampak bagi kehidupan kita. Kita merayakan Jumat pertama, di mana kita merayakan Ekaristi yang berbeda dari biasanya, karena akan dilanjutkan dengan adorasi. Kita melakukan sembah sujud kepada Kristus yang hadir di dalam sakramen. Hati kudus Yesus yang adalah sumber kasih Allah meyakinkan kita akan kasih yang tanpa batas yang selalu diberikannya kepada kita. Kita tahu dalam semangatnya bahwa dari hati Yesus yang tertikam, dari sana air mengalir sebagai simbol dan lambang dari kasihnya. Kasih akan pengampunan dan kasih akan kehidupan yang baru bagi dunia. Semakin mengenal Yesus, seharusnya semakin menyadarkan kita bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari meneladan Santo Bonifasius untuk semakin berani juga menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita datang kepada hati kudus Yesus yang akan kita sembah, kita muliakan dalam adorasi. Semoga melalui seluruh perayaan ini, kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia, dan punya keberanian untuk menyerahkan hidup kepadanya. Tuhan akan selalu lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan, daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dan kasih-Nya juga akan selalu lebih besar daripada apa yang perlu bagi dosa dan kesesatan kita. Semoga perayaan ini membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan sungguh inti dari kehidupan kita, dan Dia mendorong kita untuk menjadi seperti Santo Bonifasius yang tetap setia. Amin.